Satu, dua, tiga. Bapak Suryadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Herwan Saleh dan Erwan. Pak Suryadi, kita mau nanya nih tentang money politik. Nah, politik uang. Ya. Pilkada Seluma, pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 nanti. Ini marak terdengar di tengah masyarakat itu tentang money politik. Apa Pak Suryadi money politik itu? Money politik itu dari bahasanya itu mungkin kita sudah bisa kasih gambaran. Iya, politik Money uang. Politik. Money politik itu politik uang. Politik uang. Iya, berarti berpolitik dengan menggunakan kekuatan uang. Berpolitik menggunakan kekuatan uang. Bayar kepala orang. Bisa juga begitu. Jadi kita diskusi, ngobrol dengan Bapak Suryadi ini. Beliau adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma. Jadi kalau ada yang money politik nanti, beliau ini yang akan nangkap ya. Bisa jadi beliau langsung ataupun jajarannya. Mengapa nggak boleh pakai money politik atau politik uang itu? Namanya politik kan yang penting menang. Ya. Jadi begini, yang pertama yang jelas kenapa money politik dilarang? Karena dilarang oleh aturan. Dilarang aturan. Iya, dilarang oleh undang-undang. Itu yang jelas. Soal kemudian ada pengaruh lain dari money politik, itu faktor lain. Artinya faktor itu menjadi tidak berarti manakala tidak ada larangan. Gitu. Tapi ini dilarang. Ini dilarang. Dilarang. Ya. Tapi dilarang aturan. Kadang-kadang aturan memang dibuat untuk dilanggar. Apa benar? Enggak Pak Suryadi. Enggak begitu. Tidak begitu. Ya. Artinya kenapa dibuat aturan supaya tidak diperbuat hal yang dilarang oleh aturan. Maka kalau tidak dibuatkan aturannya, maka menjadi tidak jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oh, seperti main bola lah. Iya. Ada larangan. Ada larangan. Larangan apa? Ada larangannya. Kalau main bola kaki, ada yang dilarang, nendang kaki lawan. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kira-kira berarti money politik itu dianggap nendang kaki lawan. Kira-kira begitu. Kalau diibaratkan main bola bisa aja. Bisa saja nendang kaki lawan. Kenapa nggak boleh? Karena dilarang. Yang jadi persoalan Pak Suryadi gini, ya. Di tengah masyarakat, informasinya kita dengar money politik itu banyak terus saja terjadi. Dari pemilu 1, pemilu 2, pemilu terus dari pemilu sekarang, kemarin, mungkin nanti. Itu money politik. Itulah kalau mau menang ya bayar. Kalau ada uangnya dipilih. Kalau ada uang ada suara. Karena kalau tidak ada uangnya dipilih juga nanti calonnya akan lupa kalau sudah jadi. Nah, jadi Pak Suryadi, ketika money politik itu terjadi, apa mungkin bisa dilarang, bisa ditegakkan aturan itu? Aturan dibuat itu karena memang mungkin dan bisa ditegakkan. Bisa ditegakkan. Karena tidak mungkin pembuat aturan membuat aturan yang tidak mungkin bisa ditegakkan. Nah, hanya pada proses penegakannya yang kadang-kadang menemui banyak kendala. Itu saja. Dalam proses penegakan menemui banyak kendala. Kita buat pertanyaannya dengan Pak Suryadi ini begini. Saya sendiri gini, dengar money politik itu, politik uang, itu ada di mana-mana. Tapi mungkin belum ada orang yang batal terpilih gara-gara dia terbukti melakukan politik uang. Bagaimana ini Pak Suryadi? Terutama di tempat kita, Kabupaten Seluma. Jadi begini, pertama berkaitan dengan money politik atau politik uang itu, kalau kita melihat aturannya, nanti ada yang diatur pada tahapan tertentu. Jadi nanti sanksinya itu tergantung kepada tahap mana. Ada
ada yang mengatur dilarang memberikan atau menjanjikan, dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, berarti barang atau jasa ya, secara langsung maupun tidak langsung, maupun tidak langsung ya, maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih. Nah, misalnya itu salah satu pasal ya. Untuk mempengaruhi pemilih ini untuk memilih calon tertentu, atau untuk tidak memilih calon tertentu, atau untuk tidak memilih memilih calon tertentu, atau untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi batal. Ya, berarti politik uang itu bukan hanya diberikan uang orang itu supaya memilih, tetapi juga supaya tidak memilih calon lain, atau supaya kertas suaranya batal. Suara menjadi batal. Berarti politik uang itu bukan hanya untuk pemilih. Bukan hanya untuk memilih dia, bukan hanya. Cuman memang fakta yang terjadi yang sering kita dapatkan informasi gitu ya. Maksud saya fakta itu informasinya ada, seperti yang Erwan sampaikan tadi. Iya. Soal itu. Bahwa money politik itu diberikan oleh seseorang untuk memilih supaya memilih seseorang atau banyak orang, kelompok orang. Ya, untuk memilih pemberi. Itu yang biasa kita dengar kan. Artinya kalau saya memberikan uang kepada seseorang, saya ini calon, tentu supaya orang yang saya beri uang tadi memilih saya. Gitu, atau misalnya saya ini bukan calon. Nah, terus saya memberikan uang kepada seseorang atau banyak orang supaya tidak memilih calon tertentu. Itu juga termasuk politik uang. Pelanggaran, berarti kejahatan pemilu itu. Ya, nanti kalau politik uang itu masuknya ke jenis pelanggaran pemilu, namanya pidana pemilu. Kalau kita pilkada ini pidana pelanggaran namanya pidana pemilihan. Nah, kalau ada orang yang ditangkap melakukan politik uang tadi, ya, kemana melapor? Melapornya ke Bawaslu. Atau ke pengawas pemilu terdekat. Pengawas pemilu terdekatnya apa saja? Terdekat itu di mana kejadiannya? Di mana kejadian? Misalnya di desa Subang, Kecamatan Semidang Alas misalnya ya. Nah, di desa Subang itu kan ada pengawas desa. Pengawas desa Subang. Berarti lapor kepada pengawas desa. Pengawas desa boleh. Dilaporkan ke Panwas Kecamatan Subang ini, kecamatan apa dan Erwan? Semidang Alas ya? Boleh dilaporkan ke Panwascam Kecamatan Semidang. Ke Panwascam atau langsung ke kantor Pak Suryadi? Boleh. Jadi langsung dilaporkan ke Bawaslu juga. Nah, cara melaporkannya bagaimana ini? Apa saja yang harus yang bisa dibawa? Misalnya begini. Aku tahu nih aku tahu betul itu melakukan politik uang. Ya. Itu Pak Bawaslu pokoknya tangkap, boleh tidak? Saya menyuruh Pak Bawaslu misalnya orang. Ya, boleh saja. Boleh. Artinya kan memang kami Bawaslu itu memang mensosialisasikan kepada masyarakat melalui beberapa media, bisa melalui akun media sosial milik Bawaslu. Lalu kemudian beberapa minggu yang lalu kami meluncing Desa Aku, anti politik uang. Desa anti politik uang. Desa anti politik uang. Aku. Jadi Desa Aku namanya. Jadi kita ajak stakeholder untuk meluncing desa itu. Desanya ada di Kecamatan Sukaraja, di Desa Air Kemuni. Desa Air Kemuni. Di Kecamatan Sukaraja itu agak masuk ke dalam kan. Kita ajak stakeholder. Jadi gini, kembali ke tadi, masyarakat boleh minta Panwaslu sendiri yang menangkap apabila boleh. Ada indikasi boleh. Indikasi orang melakukan politik uang. Boleh. Jadi kalau masyarakat yang melapor juga, apa saja yang harus dibawa? Jadi kalau masyarakat yang melapor nanti ada syarat-syarat laporan namanya. Syarat laporan itu pertamanya pelapor. Orangnya pelapor. Pelapor dulu. Nah, siapa yang punya hak melapor? Di Undang-Undang Pemilihan disebutkan orang yang punya hak sebagai pelapor. Pelapor. Kalau kata orang hukum
menyebutnya legal standing sebagai pelapor. Oh, legal standing sebagai punya pelapor. kedudukan hukum sebagai pelapor. Oh. Nah, siapa dia? Pertama, warga negara Indonesia yang punya hak pilih pada daerah pemilihan setempat. Orang setempat. Ya, warga misalnya negara, kejadiannya di Desa Pasar Seluma, ya, terus orang dari Pasar Tais nggak bisa. Bisa, maksudnya tadi orang warga negara Indonesia punya hak pilih pada daerah pemilihan setempat. Pemilihan kabupaten. Nah, ya, kabupaten kita kan Seluma. pemilihan bupati Seluma. Nah, orang yang punya hak pilih di Seluma, dia punya hak. Berarti orang Jakarta nggak bisa bisa dia melapor karena dia dibuktikan dengan KTP dibuktikan elektronik dengan ya. Jadi pertama yang boleh punya hak untuk melapor tadi warga Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat. Itu ya. Yang kedua pasangan calon. Oh, berarti siapapun orang Kabupaten Seluma karena ini pemilihan di Seluma bisa melaporkan politik uang ke Bawaslu. Ke Bawaslu langsung. Boleh. PNS boleh melapor. PNS kan warga negara. Oh. Yang punya hak pilih. Oh iya. Nah, dia bukan menggunakan dia sebagai PNS-nya, sebagai warga negara yang punya hak pilih. Oh iya. Gitu. Nah terus paslon sendiri. Paslon ini pasangan calon. Pasangan calon boleh dia melapor. Dia punya kedudukan hukum sebagai pelapor. Yang ketiga pemantau pemilu. Berarti pemantau pemilu bisa juga melapor, bukan cuma mantau-mantau itu. Bukan cuma mantau-mantau. Jadi pemantau pemilu itu yang diregister oleh KPU. Oh ya. Nah beda dia kalau pemilu dulu, pemilu itu undang-undang pemilu, register pemantau pemilu itu di Bawaslu. Di Bawaslu dulu ya, sekarang di kalau pemilihan kepala daerah registernya di KPU. Oh iya. Mungkin Dan Erwan punya organisasi, punya komunitas, mau didaftarkan sebagai pemantau pemilu, daftarkan ke KPU. Nanti diverifikasi oleh KPU. Oh, seperti itu. Ya, dia mendikualifikasi tidak sebagai pemantau. Jadi yang melapor nih tadi pertama siapapun warga negara yang punya hak pilih di daerah pemilihan bersangkutan. Ya, tepat. Kedua, pasangan calon. Ketiga, pemantau pemilu. Siapa lagi yang bisa melapor? Itu yang bisa melapor. Oh, tiga itu yang bisa melapor. Kalau pemantau pemilu nggak mesti orang setempat kan? Ya, tapi dia bukan orangnya, lembaganya. Oh, jadi lembaganya. Makanya dia kan pemantau pemilu. Berarti pemantau pemilihan, pemantau pemilihan di daerah setempat. Nah, tiga tadi kan yang bisa melapor. Untuk bisa melapor pakai apa saja? Pakai uang? Enggak. Melapor nggak pakai, nggak ada biaya. Ya, nggak ada biaya melapor. Nanti ada. Nggak ada. Dijamin. Nanti kalau ada petugas penerima laporan, begitu ada datang pelapor, lalu kemudian dia minta biaya laporan Pak, katanya kan, sampaikan ke kami. Oh, nanti gitu. Dijewer dengan Pak Suryadi. Bukan hanya dijewer. Dia apa kan? Bisa saja tidak lagi sebagai bagian dari pengawas pemilu. Bisa saja. Gitu. Bisa saja itu. Iya. Pastinya tidak ada biaya melapor. Tidak ada biaya apapun. Apa saja lagi? Apalagi saja. Jadi datang ke kantor pengawas pemilu. Nah, kalau kamu kantor Bawaslu tadi, atau kantor pengawas CAM gitu. Kalau pengawas desa dia nggak punya kantor karena dia hanya sendiri. Iya. Pengawas CAM atau Bawaslu tadi. Jadi pengawas desa tidak ada kantor. Tidak ada kantor. Dia nggak punya staf, dia sendiri. Pengawas desa itu. Ya, tapi bukan berarti karena dia sendiri nggak boleh kita melapor ke dia. Nanti datang ke kantor Bawaslu, nanti ada petugas penerima laporan. Oh, iya. Itu sudah kita buatkan surat tugas. Sudah ada SK sebagai penerima laporan, petugas penerima laporan. Jadi melapor ke sekretariat, ke kantor Bawaslu. Berarti melapor itu harus ada bukti sudah melapor gitu. Ya enggak, nanti enggak datang ke kantor Bawaslu, nanti diberikan formulir laporan. Oh, ada kertas-kertasnya, formulir. Tinggal ngisi. Apa saja di antara yang diisi nanti. Jadi nanti yang diisi satu identitas pelapor. Nama, alamat, dan semuanya lah. Ya, identitas lah. Lalu kemudian identitas terlapor. Nah, terlapor ini siapa yang kita laporkan? Orang yang dilaporkan. Pihak yang dilaporkan. Apakah calon yang mau dilaporkan? Apakah tim yang mau dilaporkan? Tunggu dulu. Kalau pihak yang dilaporkan bisa jadi dia cuma tahu nama.
Identitasnya cuma tahu namanya. Namanya saja, atau misalnya kalau yang dilaporkan calon hanya tahu nama dan identitas, misalnya nomor urut. Iya. Ya enggak masalah. Oh, enggak masalah. Enggak mesti lengkap Enggak seperti mesti, terlapor. iya, enggak mesti. Kalau pelapor harus lengkap, tentu dia punya. Kalau terlapor enggak mesti. Terlapor fotonya enggak usah. Foto terlapor. Nah, nanti berikutnya begini. Setelah identitas pelapor, identitas terlapor, nanti ada peristiwa yang dilaporkan. Oh, dituliskan dalam formulir. Ya, nanti ada uraian peristiwa di formulir itu. Uraian peristiwa yang dilaporkan. Jadi diuraikan secara singkat. Misalnya di mana dia melakukannya, ya, bagaimana dia melakukannya, barang apa yang diberikan, ya, atau uangnya berapa, uangnya merah atau hijau, ya, kan? Atau kira-kira kalau seorang jurnalis itu setidaknya dia memenuhi 5W. Saya senyum-senyum gitu kalau nyebut jurnalis. Jadi 5W plus 1H. Apa itu? Nah, jadi tidak perlu konfirmasi. Jadi 5W plus 1H aja, nggak usah plus konfirmasi. Artinya apanya tuh ya dugaan money politik, di mana, bagaimana, kapan peristiwanya, siapa, berapa orangnya, berapa uangnya, atau berapa barangnya. Ya, paling tidak memenuhi itu. Di uraian kejadian. Lalu kemudian berikutnya ada bukti. Ya, bukti permulaan. Atau bukti sudah harus cukup. Nanti soal cukup atau tidak kan yang menilai yang menerima laporan. Nanti kita kaji. Nah, bukti itu secara umum ya. Bukti yang saya maksud adalah alat bukti. Alat bukti. Ya. Alat bukti itu secara umum satu, alat bukti itu bisa berbentuk surat atau dokumen. Berbentuk surat atau dokumen. Ya. Jadi kalau melapor harus membawa alat bukti. Alat bukti. Bisa surat atau dokumen. Ya, dokumen yang alat bukti itu. Alat bukti itu. Satu. Yang kedua, alat bukti itu bisa alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik. Ya. Foto, video itu alat bukti. Alat bukti. Berarti bisa itu menjadi alat bukti. Bukan cuma petunjuk bukti. Bukan bisa petunjuk bukti. Lalu kemudian saksi. Nanti kan keterangan saksi alat menjadi bukti alat bukti. Pertama, kedua saksi. Yang kedua saksi. Ya, yang saksi, yang ketiga alat bukti. Saksinya berarti pelapor sendiri kan saksi ya? Bisa. Pelapor sendiri saksi. Lalu terus harus ada orang lain. Misalnya saya yang melapor. Ya. Nah, saya sendiri sebagai saksi kan, pelapor. Misalnya ini misalnya Pak Suryadi sebagai masyarakat biasa, itu sebagai saksi ya? Ya, sebagai saksi. Harus ada selain pelapor. Harus ada. Karena begini, kalau kita melapor, itu umum berlaku. Bahwa yang namanya saksi itu lebih dari satu. Minimal 2. Saksi harus lebih dari satu. Minimal 2. Minimal 2. Jadi kalau satu bukan saksi. Satu bukan saksi. Kan gitu. Itu ingat. Kalau satu bukan saksi, 2 atau lebih, baru itu saksi. Tapi 2 ini apa? Mau dia 2, 3, 4, 5. Nanti soal kemudian saksi ini dianggap cukup atau tidak cukup setelah proses. Tapi yang jelas dia sebetulnya bukan dibutuhkan saksinya sampai berpuluh-puluh. Bukan yang penting dianggap cukup. Berkualitas. Keterangannya berkualitas dan cukup. Lalu kemudian kalau misalnya saksi diajukan berpuluh-puluh, tapi sebetulnya substansi yang mau dia sampaikan itu sama. Enggak perlu banyak. Yang penting lebih dari satu. Mungkin hanya 2 atau 3 yang kita minta. Jadi begini, berarti saksi itu nggak bisa, misalnya saya sebagai pelapor, ini Pak Bawaslu saya ada laporan. Ya, laporannya ada, alat buktinya ada. Terus Pak Suryadi nanya ke saya, mana saksinya? Terus saya sebutkan itu orang sekampung saksi semua. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Harus dibawa ke Bawaslu. Iya, sekampung itu siapa orangnya? Iya, siapa orangnya? Iya. Diajak. Jangan siapa saksinya? Sekampung, Pak. Itu banyak pokoknya semua orang menyaksikan. Nah, lalu kemudian nggak bisa seperti itu. Bisa. Lalu bagaimana kami minta keterangan, mengundang dia untuk meminta keterangan sebagai saksi? Kalau kita hanya menyebutkan, ada saksinya sekampung, Pak. Nanti kan saksi yang diajukan oleh pelapor akan kita undang. Diundang? Iya.
Oh, diundang. Diundang oleh Bawaslu, diminta Secara resmi berarti? Resmi. Ada suratnya? Ada surat undangannya. Oh. Namanya klarifikasi. Klarifikasi. Ada surat undangan klarifikasi. Kami sampaikan kepada saksi sesuai yang diajukan oleh pelapor. Kita minta keterangan, nanti keterangannya itu di bawah sumpah. Kita sumpah dulu. Di bawah sumpah. Sesuai agamanya masing-masing. Di sumpahnya pun kita berita acarakan. Oh, Bahwa saksi ini kita periksa, kita klarifikasi di bawah sumpah. Berarti cara melapor money politik atau pelanggaran pemilihan ini nggak bisa. Ini pokoknya saya lapor ada pelanggaran. Pas ditanya mana alat buktinya, mana saksinya, buktinya semua orang lihat. Ya, nggak bisa seperti itu. Saksinya banyak pokoknya yang lihat, tanyain sendiri. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita dapat informasi dari mana kalau dia melapor? Polisinya sekampung. Pokoknya tadi ada alat bukti, laporan pelapornya, ada saksinya. Ada saksi. Oh, saksinya yang bertanggung jawab, yang bisa diundang dan bisa memberikan keterangan. Jadi saksi itu yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Pertama dia melihat langsung. Melihat langsung ya. Kejadian itu. Kemudian dia mendengar langsung. Ya. Kemudian ketiga ini menyaksikan langsung. Ya, dia artinya kan dia memang nggak punya perantara. Oh. Bukan cerita orang, katanya, saya dengar begitu. Nah, ini nggak bisa dijadikan saksi. Iya. Misalnya itu sudah dianggap cukup oleh tahapan di tingkat Bawaslu. Nah, terus nanti kemana lagi? Perkara. Ya, kalau tadi temanya soal money politik. Nah, di awal saya katakan bahwa money politik itu masuk jenis pelanggaran pidana pemilihan. Nah, kalau pelanggaran pidana pemilihan. Nanti begitu dilaporkan ke Bawaslu, menurut kami di Bawaslu ini laporannya memenuhi syarat. Seperti yang saya sebutkan tadi, syarat-syarat tadi. Pelapornya, terlapornya, peristiwanya, bukti yang disertakan saksinya kan. Nah, saksi masuk bukti lagi kan. Saksinya ada. Kami KJO ini sudah memenuhi syarat sebagai laporan. Nah, nanti kami melakukan kajian awal. Kajian awal itu fungsinya satu, untuk melihat keterpenuhan syarat laporan. Nah, nanti ada istilah syarat formil material. Sebetulnya yang saya sebutkan tadi lah. Kemudian yang kedua, menentukan jenis pelanggarannya apa. Kalau money politik saya katakan ini jenis pelanggarannya pidana. Nah, ketika kami sudah tetapkan ini memenuhi syarat sebagai laporan, maka kemudian kami register itu laporan. Iya. Kami register, tentukan jenisnya. Oh, jenisnya pidana. Register itu didaftarkan secara resmi. Jadi hasil kajiannya ini diregistrasi, laporan ini, artinya registrasi itu dapat diproses kepada proses selanjutnya. Nah, kalau dia pidana pemilihan seperti money politik tadi, maka 1x24 jam sesuai undang-undang kami harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang tergabung dalam sentra Gakumdu namanya. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi di situ ada Bawaslu, ada kepolisian, ada jaksaan. Nah, nanti dibahaslah di situ. Kalau misalnya itu dianggap memenuhi syarat. Memenuhi syarat atau apa namanya? Ya, dianggap kata misalnya begitu kami bahas di Gakumdu, terdiri dari 3 unsur tadi, dibahas. Sudah cukup buktinya ada, saksinya lengkap, naik lagi. Nah, ini kira-kira memenuhi syarat yang saya bilang tadi, memenuhi syarat sebagai laporan. Lalu kemudian disepakati kalau memenuhi syarat, maka naik kepada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu artinya proses kami Bawaslu melakukan klarifikasi yang saya bilang tadi. Para pihak diundang, ya, pelapornya diundang, saksinya diundang, terlapornya diundang. Bukan dipanggil. Bukan dipanggil. Istilahnya diundang. Karena beda kan? Diundang dengan dipanggil. Beda. Iya. Jadi kita undang, kita minta keterangan. Klarifikasi tadi namanya. Iya. Nah, kepolisian melakukan penyelidikan. Penyelidikan dulu ya. Nah, penyelidikan dulu kepolisian. Nanti Bawaslu. Penyelidikan ini hampir di tahap awal proses pidana. Setelah penyelidikan mungkin penyidikan nanti. Nah, nanti hasilnya itu hasil klarifikasi Bawaslu, hasil keterangan-keterangan tadi kami lakukan kajian. Kepolisian hasil penyelidikan dia lakukan analisis juga. Nanti kami bawa lagi rapat dengan lagi. Di Gakumdu tadi ada Bawaslu, polisi dan jaksa. Ya, tadi yang menentukan ini laporan memenuhi syarat atau tidak itu pembahasan pertama istilahnya. Di Gakumdu namanya. Nah, hasil ini kalau memenuhi syarat, maka saya bilang tadi Bawaslu klarifikasi,
kepolisian penyelidikan. Hasilnya kami rapatkan lagi di Gakumdu. Oh, gitu. Dari Bawaslu ke Gakumdu, terus ke Bawaslu lagi? Enggak ya? Jadi gini, jadi Bawaslu kan ada hasil klarifikasi Bawaslu nih. Ke Gakumdu, di Gakumdu kan? ke kepolisian. Nah, kepolisian kan melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan. Nah, hasil kepolisian, hasil Bawaslu dirapatkan di Gakumdu lagi. Dirapatkan di Gakumdu lagi. Nah, di sekretariat Gakumdu itu prosesnya kan? Ya, tahapannya itu. Jadi dirapatkan lagi, namanya rapat pembahasan kedua. Oh. Nah, hasil kami Bawaslu. Berarti laporan money politik itu begitu dilapor begitu seperti makan cabai, tidak begitu pedas, begitu mencret, tidak. Ada proses tahapannya. Oh. Nah, nanti di pembahasan kedua dikaji itu bersama-sama kejaksaan, kepolisian, Bawaslu. Jadi misalnya Gakumdu sepakat, ini memenuhi syarat untuk bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya. Kenapa sepakat? Berarti ada tidak sepakat? Ada apa yang tidak sepakat? Apa yang menyebabkan tidak sepakat? Yang menyebabkan tidak sepakat misalnya begini. Kata Bawaslu, ini menurut kami hasil kajian kami setelah memanggil para pihak tadi, terlapor, pelapor, saksi, kami memiliki bukti yang cukup dan kami memiliki keyakinan bahwa peristiwa ini memang betul terjadi. Lalu kemudian pelakunya memang betul seperti siapa yang dilaporkan. Oh, nah, berarti sepakat tidak sepakat itu bukan karena ada apa-apanya, memang karena proses. Bukan karena proses. Dan alat bukti dan segala macam. Nah, nanti ada hasil penyelidikan kepolisian tadi, penyelidikan tadi. Kata polisi, ya hasil penyelidikan kami juga begitu. Oh. Nah, kata jaksa juga begitu. Misalnya sudah memenuhi unsur lagi. Dia naik ke tahap berikutnya. Nah, ke tahap berikutnya itu ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikannya ada tersangka nanti sebentar lagi. Nanti naik ke tahap penyidikan kalau sepakat. Nanti semua berkas yang kami kaji di Gakumdu itu oleh Bawaslu diteruskan ke kepolisian. Nah, kalau kita Seluma diteruskan ke Polres Seluma. Oh, Polres Seluma. Bukan langsung ke Polda atau tidak ke Polsek? Tidak. Atau Pospol tidak? Enggak. Apalagi Pak Babin nggak bisa. Karena dia yang melakukan penyidikan itu bukan perorangan kepolisian, tapi atas nama lembaga dia. Lembaga. Atas nama institusinya. Institusi negara. Iya. Nanti kami teruskan ke Polres Kepolisian Resor Seluma, Polres Seluma kalau kita di Seluma bukan. Iya. Nah, nanti diterima dari Desta. Oh. Oleh Popo. Nah, begitu lepas dari situ maka itu menjadi kewenangannya penyidik. Oh. Jadi penyidik mau misalnya. Berarti Bawaslu sudah mengantarkan batas itu. Sudah mengantarkan batas itu. Tapi bukan pula berarti bahwa Bawaslu lepas tangan, tetap dimonitor oleh Bawaslu. Perkembangannya tetap diikuti. Tetapi tidak bisa intervensi. Tidak bisa lagi intervensi lagi. Nggak bisa. Kalau sudah tahap penyidikan itu berarti pelapor jangan tanya lagi ke Bawaslu lah kira-kira begitu. Tapi koordinasi bisa. Bisa, kalau koordinasi bisa. Kalau prosesnya bagaimana, tentu lebih tepat untuk berkoordinasi kepada. Misalnya sudah selesai proses penyidikan. Penyidikan selesai? Naik lagi. Nanti hasil penyidikannya yang dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kata Dang Erwan tadi, hasil penyidikannya itu kepolisian sudah selesai dia melakukan penyidikan nih. Nah, kan koordinasi bertiga, ada Bawaslu, ada kejaksaan. Nanti hasil penyidikan itu dirapatkan lagi di Gakumdu. Oh, bertiga lagi. 3 unsur tadi. Bawaslu lagi. Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Melihat berkas penyidikannya, terlapornya siapa, pelapornya siapa, kira-kira begitu kan? Bukti-buktinya apa? Kalau Bawaslu itu pasti oke, dia sudah lemparkan ke polisi. Sudah cukup unsur semua. Nah, kalau nggak cukup nggak mungkin dia terus sudah naik penyidikan. Penyidikan. Terus misalnya sudah cukup juga dilimpahkan ke kejaksaan. Ke kejaksaan. Ya. Oleh jaksa misalnya sudah cukup juga. Nanti kan jaksa yang menilai kan. Nah, itu kewenangan jaksa lagi. Oh. Begitu sepakat kita kita teruskan ke kejaksaan. Diteruskan ke kejaksaan, nanti diteliti berkasnya. Anggaplah di kejaksaan sudah cukup juga. Kemana lagi kejaksaan? Nah, menurut kejaksaan itu cukup. Istilahnya itu P21. P21 berkas lengkap. Kalau P19 kembalikan lagi ke penyidik. Oh. Ya, tapi mudah-mudahan nggak pakai dikembalikan karena dari awal sudah ada jaksa di situ, sudah ada polisi. Iya. Jadi begitu lengkap, dinyatakan lengkap berkasnya oleh kejaksaan, maka kejaksaan melimpahkan ke pengadilan.
baru masuk ke pengadilan. Baru masuk ke pengadilan. Oh, berarti kalau ada orang tertentu yang dilaporkan sebagai pelaku money politik ke Bawaslu, dia baru terlapor. Baru terlapor. Oh, sudah naik ke kepolisian, penyidikan. Masih terlapor. Masih baru terlapor. Nanti tersangka. Tersangka di penyidikan. Di kepolisian, di kejaksaan masih tersangka. Iya. Nanti kalau sudah ke pengadilan, jadi baru dia menjadi terdakwa. Dugaan money politik. Berarti begitu dilapor enggak langsung dihukum gitu ya. Waktunya berapa lama itu? Kalau penyidikan itu 14 hari. 14 hari penyidikan. 14 hari penyidikan. Di polisi 14 hari. 14 hari dia punya waktu. Di Bawaslu, tahap Bawaslu? Di Bawaslu, kalau Bawaslu penanganan pelanggaran itu yang 1 kali 24 jam tadi ya? Ya, 1 kali 24 jam itu koordinasinya. Oh, koordinasi. Harus dikoordinasikan, harus dirapatkan di Gakumdu sehingga bisa satu. Nah, kalau dia di tangan Bawaslu tadi kan disepakati, Pak. Nah, Bawaslu punya waktu 3+2. 3 hari penanganan pelanggaran. Oh. Jika dibutuhkan keterangan tambahan. Berarti hanya 5 hari. 5 hari. Kalau 5 hari itu pelapor tidak ada bukti yang cukup, maka lewat kan? Kalau menurut Bawaslu buktinya nggak cukup, iya nggak. Kalau menurut Bawaslu buktinya nggak cukup, belum otomatis berhenti. Oh, belum otomatis? Belum, kan dibahas di Gakumdu. Oh, seperti itu. Iya, kalau kata Bawaslu ini buktinya nggak cukup, tapi kata polisi cukup kok. Oh, seperti itu. Kami naik. Oh. Kira-kira begitu. Oke. 14 hari di penyidikan di tingkat kepolisian, 5 hari di Bawaslu, ya. Terus proses di kejaksaan dengan pengadilan sekitar berapa lama? Di kejaksaan punya waktu 5 hari. 5 hari juga. Sekitar itu ya. Ya, sekitar itu. Nah, terus pengadilannya di hakimnya. Di hakimnya, saya lupa tuh pasalnya itu. Oh. Saya lupa pasalnya berapa hari di pengadilannya itu. Dia harus diputus. Berarti kalau pertama di Bawaslu tadi baru tingkat pertama. Baru naik ke kepolisian. Iya. Naik lagi ke kejaksaan. Naik lagi ke pengadilan. Ya. Nah, kalau pidana pemilu ini ada banding tidak? Hak banding bagi ada, sama dia punya hak banding. Oh, berarti misalnya pengadilan sudah memutuskan dia bersalah, yang diputuskan bersalah itu bisa banding ke pengadilan tinggi. Iya, bisa kasasi juga ke Mahkamah Agung. Bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Bisa peninjauan kembali lagi, bisa aja. Itu bukan wewenang kita lagi. Oh iya, bisa aja. Misalnya, nah ini perkara money politik ini terbukti. Di tingkat pengadilan pertama terbukti, banding terbukti, kasasi dinyatakan terbukti. Nah, terus apa sanksinya? Apakah orang yang money politik itu dihukum gantung enggak ya? Sanksinya tuh tergantung apa nanti kita lihat pasalnya. Itu yang saya bilang tadi, pasal itu dia pertahapan. Ada tahap kampanye, ada masa tenang, ada tahap pencalonan, ada tahap pada waktu hari pemungutan suara. Misalnya lain-lain itu malam sebelum hari H, money politik. Ya, jadi ada sanksi penjara sama bagi pelaku. Bagi pelaku. Sama denda. Nah, dendanya itu soal penjaranya berapa? Itu pengadilan, hakim yang memutuskan. Bukan Bawaslu. Bawaslu hanya mengantar sampai ke kepolisian, ke penyidikan. Sudah dari penyidikan itu sudah haknya kepolisian. Bisa tidak mendiskualifikasi calon kasus money politik? Kalau sanksi siapa terbukti money politik lalu kemudian didiskualifikasi itu tidak menjadi mendiskualifikasi itu dibatalkan. Misalnya dia saya calon menang ya. Terus saya kena kasus money politik. Iya. Itu saya dibatalkan kemenangan? Bisa saja dibatalkan kemenangan. Karena kenapa? Karena sebetulnya dia sudah menjadi kalau sudah diponis sudah menjadi terpidana namanya.
Oh, tapi tergantung keputusan hakim ya. Ya, dari kalau diputus pidana bisa saja nanti kemenangannya dibatalkan. Lo bagaimana mungkin harus dilantik orangnya dalam penjara? Masa mau dilantik dalam penjara? Gitu. Dulu di TV ada kan yang dilantik dalam penjara. Nah, itu saya kira kita beda kasus ya. Beda kasus atau kita tidak punya tidak punya kompetensi untuk mengomentari putusan-putusan atau tindakan seperti itu. Intinya tergantung putusan pengadilan. Putusan pengadilannya gimana nanti kita lihat. Berarti yang membatalkan bukan Pak Suryadi. Bukan Bawaslu yang membatalkan. Sebenarnya kan Bang Herwan, jadi soal money politik itu seperti yang diceritakan tadi, sebetulnya bukan hanya money politik, pelanggaran pemilu. Oh ya, tapi jadi, kita membicarakan yang money politik. Money politik. Jadi pelanggaran pemilu itu termasuk tema kita hari ini soal money politik. Ya, untuk pembuktiannya itu sebetulnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, tetapi jangan pula takut melapor. Money politik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Tapi jangan juga takut melapor. Oh, berarti ini jawabannya kata orang. Money politik ada di mana-mana seperti bau kentut. Iya. Baunya ada, digenggam nggak bisa. Nggak bisa, digenggam. Bahkan kita nggak tahu siapa yang kentut. Kira-kira gitu. Nah, jadi misalnya begini. Jadi money politik itu tidak sesederhana. Pembuktian money politik tidak sesederhana yang kita bayangkan. Asal orang ngasih duit, money politik namanya. Enggak begitu. Oh, okay. Makanya butuh pemeriksaan. Okay. Misalnya begini, Bang Herwan calon bupati misalnya. Atau calon apa ya? Peserta pemilihan aja kira-kira. Peserta pemilihan. Tapi bukan calon ketua kelas bukan. Bukan, misalnya Bang Herwan memberikan uang kepada seseorang di jalan. Lalu kemudian ada yang moto. Misalnya saya tim sukses calon misalnya. Terus di jalan saya memberikan uang kepada seseorang, orang misalnya. teman misalnya. Terus divideokan, atau sempat divideokan. Nggak bisa kita langsung mengatakan, oh ini dengan Herwan ini sudah money politik ini, sudah beli. Siapa tahu dia mengembalikan uang yang dia pinjam. Siapa tahu? Atau dia beli pulsa. Atau Bang Herwan yang bayar utang. Oh, gitu. Atau bisa saja misalnya orang yang namanya di jalan raya ada orang kecelakaan. Bang Herwan tolong. Sementara saya tim sukses. Saya bawa ke rumah sakit. Nah, bawa ke rumah sakit, lalu kemudian pengobatannya dibayari. Itu kan soal kemanusiaan. Tapi ketika misalnya saya tim sukses ini, saya bantu, tapi Anda nanti pilih calon A. Itu sudah lain persoalannya. Itu baru money politik. Apa kita lihat nanti perkembangannya, benar atau tidak ini? Oh, berarti harus dibuktikan juga. Makanya saya bilang tadi harus diperiksa, harus ada pemeriksaan. Oke, kita ulangi lagi. Money politik itu ada di mana-mana, tapi tidak sesederhana yang kita bayangkan dalam hal pembuktiannya. Oke, terima kasih Bapak Suryadi. Sama-sama. Oke.